dari mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, yaitu dari Prodi Teknik Industri angkatan 2018. Dan perkenalkan, nama saya Bari Bukhari dari TI 18D, ingin menjelaskan tentang Hawking. Apa itu Hawking, atau penjelasannya tentang cost of quality. Oke, sekarang saya di sini akan menjelaskan tentang Hawking. Nah, di sini saya sudah membuat contoh Hawking. Untuk Hawking-nya saya mengambil contoh yaitu toko oleh-oleh. Nah, untuk penjelasannya kita bisa lihat di sini. Ini adalah tabel untuk mencari Hawking dalam suatu toko. Kita mulai. Di sini ada customer requirement, atau yang bisa disebut itu keinginan yang diinginkan oleh customer untuk di toko kita. Nah, di sini ada keinginannya, yaitu harganya murah, fasilitas memadai, kenyamanan tempat, pelayanan yang bagus, banyaknya pilihan, tampilan yang menarik. Nah, untuk itu kita langsung masuk ke bagian desain. Di desain sini ada important, ada nilai 1 sampai 6. Nah, importantnya itu apa? Nilai importantnya itu nilai tingkat keinginan. Nah, untuk keinginannya itu untuk membandingkan keinginan customer dengan yang ada di toko kita. Oke, kita mulai. Untuk harga murah, keinginannya kita kasih nilai 5. Untuk fasilitasnya kita kasih nilai 4. Untuk kenyamanannya kita kasih nilai 6. Untuk pelayanannya kita kasih nilai 3. Untuk banyaknya pilihan kita kasih nilainya 2. Untuk tampilan menarik kita kasih nilai 1. Nah, di sini kan ada keinginan apa sih yang diinginkan customer untuk toko kita. Di sini kita bisa lihat itu banyaknya promo, sesuai tren, tempat untuk menunggu, terus ruangan ber-AC, karyawan yang ramah, dan yaitu dapur kreasi. Nah, untuk itu apa itu dapur kreasi? Dapur kreasi itu kayak misalnya customer tuh pengen tahu cara pembuatannya, jadi toko saya itu menyediakan itu dapur kreasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke simbol ini. Nah, sini kan ada simbol lingkaran di tengah titik, terus simbol lingkaran biasa sama simbol segitiga. Nah, di sini ada nilainya 931. Nah, untuk itu kita langsung jadi simbol ini untuk membandingkan apakah ada hubungannya keinginan customer sama yang ada di toko saya. Kita mulai. Contoh dari sini, harga murah sama banyaknya promo, apakah itu memiliki hubungan? Tentu jelas sangat memiliki hubungannya. Jadi kita kasih nilai 9. Untuk selanjutnya, harga murah, apakah ada hubungannya dengan sesuai tren? Tentu tidak. Kenapa alasannya? Karena kalau sesuai tren kan itu jarang ada yang naik, ada yang turun. Jadi itu tidak sesuai dengan harga murah. Selanjutnya, untuk tempat menunggu tentu saja jelas tidak. Ruangan ber-AC atau karyawan yang ramah dan dapur kreasi tentu saja tidak ada hubungannya. Nah, selanjutnya untuk fasilitas memadai. Nah, dia memiliki hubungan banyaknya promo? Tentu saja tidak. Untuk sesuai tren? Tentu saja tidak. Nah, untuk fasilitas dan tempat menunggu itu sangat berhubungan. Jadi kita kasih nilai 9. Nah, selanjutnya fasilitas sama ruangan kreasi tentu saja sangat berhubungan. Jadi kita nilai 9. Nah, dapur kreasi kita kasih nilai 9. Nah, untuk tanpa lama itu lagi, kita langsung masuk ke nilai relatif untuk cara menghitung ini semua. Nah, kita ngambil nilai contoh. Di sini kan lingkaran tengah yaitu nilainya 9. Nah, kenapa ini nilainya 64, 9, 54, 90, 27, 57. Nah, untuk cara menghitungnya kita mulai dari kolom pertama. Ya, di sini ada angka 9. 9 dikali 5 sama dengan 50, 45. Nah, untuk itu hasilnya segitu. Nah, setelah itu 9 dikali 2 hasilnya 18. Nah, di sini ada segitiga. Segitiga itu nilainya 1. Jadi 1 dikali 1 ya 1. Nah, selanjutnya habis dari nilai ketiga ini
kita langsung tambahkan saja dan hasilnya 64. Nah, untuk berikutnya sama caranya seperti cara yang pertama. Nah, di sini kita bisa dapat nilai 9, 54, 90, 27 dan 57. Nah, sekarang kita masuk ke sini, segitiga yang sangat menarik. Nah, di sini sebelum masuk itu kita sini menjelaskan tentang ini. Apa di sini ada nilai plus dan segitiga terbalik. Untuk plus-plusnya itu kita sangat berhubungan. Untuk plusnya itu berhubungan. Untuk segitiga terbalik itu tidak sangat berhubungan. Nah, untuk cara itunya mengetahuinya kita cuman menghitungnya ini aja. Banyaknya promo ke sesuai tren. Nah, hubungannya apa? Nah, tentu saja jelas tidak ada hubungannya. Nah, terus banyaknya promo sama tempatnya menunggu, ruangan ber-AC, karyawan yang nyaman, terus dapur kreasi, tentu saja tidak ada hubungannya. Nah, selanjutnya sesuai tren kayak ini tentu saja jelas. Jadi langsung saja kita ke sini, terus ke sini, terus nih, tentu saja tidak ada hubungannya. Nah, yang di sini yang menarik, di sini tempat menunggu sama ruangan ber-AC. Nah, ini tentu saja sangat jelas berhubungan. Jadi kita kasih nilai plus. Nah, untuk tempat menunggu sama karyawan nyaman tentu saja berhubungan, karena di tempat menunggu itu ada karyawan yang siapa tahu customernya itu membutuhkan sesuatu. Nah, kita kasih nilai plus. Nah, untuk selanjutnya caranya sama seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi untuk menilai skor kompetitif atau nilai persaingan. Nah, di sini ada nilai 321. Nah, nilai 321 ini 3 itu tinggi, 2 itu sedang, 1 itu rendah. Nah, untuk itunya kita menyesuaikan apakah toko kita bisa mendapat nilai 3 atau apa. Nah, kita bisa lihat harga murah. Nah, kita bisa itu apakah toko kita bisa menjamin harga murah. Nah, kalau bisa sangat menjamin, ya udah kita kasih nilai 3. Nah, selanjutnya untuk toko A. Nah, menurut kalian toko A itu bisa menjamin nggak harga murah? Kalau menurut saya sih tidak, karena mereka sangat pelit. Jadi kita kasih nilai 1. Untuk toko B sama, yaitu nilainya 2. Nah, untuk selanjutnya nilainya juga sama. Nah, dari ini kita menghitung ini, jadi hasilnya ini, terus kenyamanan tempat, ini hasilnya ini. Nah, udah setelah itu kita menghitung jumlahnya dari nilai kompetitif atau nilai persaingan. Di sini kita bisa langsung tambahin saja. Nah, toko kita mendapatkan nilai 17 dan toko A mendapat nilai 12 dan toko B mendapatkan 13. Kenapa nilai toko kita lebih tinggi? Karena toko kita bisa menjamin kalau toko kita bisa bersaing dengan kedua toko tersebut. Nah, sementara toko A itu sangat pelit, jadi nilainya ketinggalan dengan toko B. Kalau toko B dia main ramah, jadi kita kasih nilai 13. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke difficulty. Apa itu difficulty? Yaitu nilai kesulitan. Nah, nilai kesulitannya itu sesuai keinginan kita. Kesulitan kita untuk ini, kesulitannya menurut kita itu sulit atau tidak. Nah, untuk nilai kesulitannya itu kita kasih nilai 1 sampai 5. Satunya itu mudah, 5-nya itu sulit. Nah, untuk banyaknya promo, toko kita kasihnya nilai di tengah-tengah, yaitu 3. Untuk sesuai tren kita sangat mudah, jadi kita kasih nilai 2. Nah, untuk tempat yang menunggu, nah toko kita bisa menjamin untuk menyediakan tempat menunggu, jadi itu menurut saya itu sangat mudah, jadi kita kasih nilai 1. Nah, untuk selanjutnya sama seperti cara ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sesi target. Nah, untuk sesi targetnya itu seperti kita mau ngasih target apa sih untuk di bagian banyaknya promosi, sesuai tren, tempat menunggu, ruang ber-AC, karyawan yang ramah, dan dapur kreasi. Nah, kita langsung masuk ke target. Nah, toko saya ini ngasih promo sebesar nilai 10% karena itu udah sesuai dengan ini Aoki toko oleh-oleh. Nah, untuk sesuai tren kita isi update, maksudnya toko kita tuh mengikuti sesuai perkembangan yang ada atau yang diinginkan oleh customer. Nah, untuk tempat menunggu, toko saya itu menyediakan tempat satu untuk menunggu. Nah, untuk ruangan ber-AC itu maksudnya di toko kita itu menyediakan berapa AC. Nah, di toko saya itu menyediakan
sejumlah 3 AC. Nah, untuk karyawan drama, nah kenapa tidak diisi berapa jumlah karyawan? Nah, nggak usah, kita langsung aja isi 3S. Nah, 3S nya itu apa? Yang pertama, salam, sapa, dan senyum. Nah, itu singkatannya. Nah, untuk dapur kreasi, toko saya hanya menyediakan 1 dapur kreasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk cara membuat grafik atau penurunan dan kenaikan. Nah, kita sebelum masuk itu kita bahas ini nilai. Nah, sini ada nilai 3H, 2M, dan 1F. Nah, 3H-nya itu apa? 3-nya itu high, 2-nya itu medium, 1-nya itu low, yang paling rendah. Nah, selanjutnya kita masuk. Ada di sini ada toko kita, toko A, dan toko B. Nah, kita untuk menjelaskan ini singkat aja. Untuk toko kita singkat dengan huruf T. Untuk toko A kita singkat huruf A, dan untuk toko B kita singkat menjadi B. Nah, untuk cara ini, untuk mengambil singkatannya caranya cukup mudah. Nah, tinggal lihat sini banyaknya promo. Nah, banyaknya promo toko kita bisa nggak menyediakannya. Nah, kalau bisa yakin sangat, kita kasih nilai 3. Nah, tulis ini T. Untuk AB, nah sama caranya. Kita tuh toko A bisa menyediakan nggak? Nah, kalau menurut kita menyediakan, ya udah kita tulis sini A dan B. Nah, selanjutnya kita masuk sesuai tren. Nah, kalau toko kita sangat mengikuti sesuai tren, jadi kita nilai 3. Nah, untuk toko A itu sangat pelit, jadi dia tuh jarang mengikuti tren. Nah, kita kasih nilai 2. Nah, untuk toko B itu mereka tuh ketinggalan info, jadi kita kasih nilai 1, itu low, yang paling rendah. Nah, untuk berikutnya setelah itu kita langsung sama caranya. Ini untuk tempat menunggu kita kasih nilai berapa sesuai keinginan atau yang menurut kalian pasti. Nah, selanjutnya jika udah mendapatkan simbol ini T dan A dan B, kita langsung membuat grafiknya. Nah, cara mudahnya kita lihat ini T, cari T, lurusin, ikutin yang mana T, terus ini. Nah, terus yang A, ikutin mana yang A, ikutin biar membentuk sebuah grafik. Nah, yang B, ikutin sesuai B mana yang itu. Nah, setelah itu sebelum membuat grafik, pastikan warnanya berbeda agar bisa memudahkan membedakan dan menjelaskannya. Nah, kita bisa lihat di sini grafik. Nah, toko kita sangat stabil. Nah, sedangkan toko A kadang mengalami kenaikan dan penurunan. Nah, toko B juga sama menaikkan dan penurunan.